warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi ba'atsana rasulan rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salah seorang sahabat bernama Ibnu Qatadah, beliau bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, bagaimana sebenarnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ketika itu Aisyah menjawab, "Kana khulquhu Qur'anan." Adalah akhlaknya Rasulullah itulah Al-Quran. Artinya segala akhlak mulia yang tersebut di dalam Al-Quran terdapat pada dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengakuan dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad sungguh berada di dalam akhlak yang mulia. Oleh karenanya di dalam kesempatan yang singkat ini khatib mengajak para jamaah sekalian untuk kembali kita mengulang kaji beberapa akhlak mulianya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi gambaran perbandingan bagi akhlak kita semua, sekaligus menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita bersama di dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana ini insya-Allah. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mudah marah ataupun tidak gampang emosi. Sehingga Rasulullah mengingatkan, laisa syadidu bisira'atin. Bukanlah orang yang kuat itu dengan sebab senang berkelahi. Walakinna syadidan ladzi, kata Rasulullah, akan tetapi orang yang kuat itu itulah orang yamliku nafsahu indal ghadab,
yang mampu menguasai dirinya ketika emosi. Maka para ulama mengatakan ba'du ayatil jahili, sebahagian tanda-tanda orang yang bodoh, al-ghadabu fi ghairi syai'in, marah emosi bukan pada tempatnya, marah emosi tanpa sebab. Maka oleh karena itu Rasulullah ketika berhadapan dengan musuh memang beliau lebih sangar, lebih hangar, lebih ganas daripada singa. Akan tetapi ketika Rasulullah berhadapan dengan para sahabat, beliau itu lebih lembut daripada sutra. Jadi jangan kita terlalu beranggapan bahwa berhadapan dengan Rasulullah senantiasa kaku, senantiasa serius. Tidak. Rasulullah juga senang bercanda. Pernah suatu ketika Rasulullah buka puasa bersama dengan para sahabat, di mana bakwatnya Sayyidina Ali mungkin terlalu banyak makan kurma. Keadaan oleh Sayyidina Ali karena biji kurma terlalu banyak di dalam piringnya, maka nucuk biji kurma tersebut oleh Sayyidina Ali, beliau masukkan di dalam piring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, kami melihat nampaknya engkau terlalu lapar ya Rasulullah. Apa jawaban daripada Rasulullah? Tidak Ali, yang longkalan bahkan kata yang lebih lapar, karena longkalan bukan cuma daging kurma yang engkau makan, biji pun engkau santap. Rasulullah senang bercanda. Bahkan ada seorang sahabat Rasulullah bernama Nuaiman. Beliau itu senang sekali bergurau, bahkan gurauannya melebihi daripada kebiasaannya. Tapi Rasulullah tidak pernah emosi. Nuaiman terkenal dengan gurauannya. Apabila beliau bercanda dengan manusia biasa, pastinya beliau itu akan marah dan emosi. Tapi Rasulullah tidak demikian. Bagaimana candaannya Nuaiman? Pernah suatu ketika Nuaiman melihat orang yang menjual madu, tapi madunya tidak laku. Akhirnya Nuaiman mengajak penjual madu tersebut ke rumah Rasulullah. Nucuk sebotol madu oleh Nuaiman nepetamong dalam rumah Nabi. Apa katanya? Ya Rasulullah, inilah hadiah saya kepada engkau ya Rasulullah, karena saya melihat engkau sangat senang minum madu. Bakwatnya Rasulullah sedang membagi-bagikan madu kepada para sahabat. Terdengarlah di luar pintunya, ya Rasulullah, bayarlah madu saya ya Rasulullah. Esoknya Rasulullah berjumpa dengan Nuaiman. Getra kata pelaku ule kata. Apa jawab Nuaiman? Ya Rasulullah, engkau lebih tahu keadaan saya. Ingin bersedekah, saya tidak memiliki harta ya Rasulullah. Maka sedikit tidaknya saya mendapatkan imbalan pahala dengan membawa orang yang menjual madu ke rumahmu ya Rasulullah. Apakah Rasulullah emosi? Tidak. Makanya orang yang baik itulah orang yang lembut hatinya. Apalagi Rasulullah dengan semua istrinya. Apa kata Rasulullah? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khalqan. Mukmin yang sempurna imannya itulah mereka yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linnisaihim. Dan laki-laki yang terbaik kata Rasulullah, itulah mereka yang sangat baik dengan istrinya. Rasulullah sangat lembut dengan sahabatnya, menyenangkan bagi seluruh teman-temannya, menyenangkan bagi istrinya, menyenangkan bagi segala anak-anaknya. Bahkan siapapun yang pernah berkumpul dengan Rasulullah merasa berkeinginan untuk berjumpa kembali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda-tanda orang yang memiliki hati. Orang yang memiliki hati akan senantiasa menjaga hati agar tidak menyakiti hati orang lain. Maka di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mudah marah hadirin sekalian. Beliau tidak mudah emosi, bahkan beliau senang bercanda dengan sahabatnya. Yang kedua,
Di antara akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu sangat pemurah. Sehingga Rasulullah mengingatkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itulah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Rasulullah tidak pernah makan sebelum sahabatnya kenyang. Bahkan menurut satu riwayat, Rasulullah tidak akan pernah makan sebelum binatang ternaknya itu kenyang. Subhanallah. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidang jamaah Jumat rahimakumullah, beliau itu sangat jujur. Terkenal dari kecilnya beliau itu dengan sebutan Al-Amin, terkenal dalam masyarakat Quraisy. Sehingga Rasulullah mengingatkan, alaikum bisidq, wahai seluruh umatku, wahai seluruh sahabatku, lazimkan olehmu dengan kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa diri kalian kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebajikan akan membawa kalian kepada surga. Subhanallah. Bahkan di dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengingatkan, inna abghadakum ilallah, sesungguhnya kalian yang sangat dibenci Allah, wa ab'adakum minni, yang sangat jauh denganku, kata Rasulullah. Yang pertama as-sarsarun. Apa itu as-sarsarun? Orang yang banyak berbicara tapi bicaranya tidak ada manfaat. Orang yang gaduh pegah bruh putuh boh ya terbuh tunggu hana faedah. Yang kedua kata Rasulullah, al-mutasyaddiqun. Apa itu mutasyaddiqun? Orang yang senang berbicara dengan bahasa-bahasa yang porno. Wal mutafayhiqun. Apa itu kata mutafayhiqun? Mereka yang banyak berbicara tapi banyak bohongnya. Orang yang banyak bertutur kata tapi banyak tersimpan fitnahnya. Itu mutafayhiqun. Sangat dibenci oleh Allah, sangat dibenci oleh Rasulullah. Makanya kata Rasulullah, lazimkan diri kalian dengan kejujuran. Karena sesungguhnya kejujuran akan membawa kalian kepada kebajikan, dan kebajikan akan membawa kalian kepada surga. Subhanallah. Begitu pula di antara sifat Rasulullah yang mulia, akhlak beliau yang mulia, Rasulullah itu sangat sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian. Beliau sangat sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Sehingga Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu, kata Allah, bahagian daripada ketakutan, bahagian daripada kelaparan, wa naqsim minal amwal, kami kurangi bahagian harta, wal anfus, kami kurangi bahagian jiwa, was samarat, kami kurangi bahagian daripada buah-buahan. Tapi siapa yang sabar di antara segala ujian Allah? Allah mengingatkan, wa basyirus sabirin, ya Muhammad, berikanlah kabar gembira terhadap mereka yang sabar. Rasulullah sangat sabar. 3 tahun lamanya Rasulullah dakwah secara sirriyah, dalam keadaan rahasia. 3 tahun lamanya hanya 4 orang yang beriman kepada Rasulullah. 3 tahun hanya 4 orang. Menyajadeh getanya Rasul tengku. Ruh takun ba Allah, ya Allah netarik ke DSK nya nekirim Rasul lain han memada. Lun han mampule ya Allah. Tapi Nabi Allah Muhammad tidak demikian. Siapa 4 orang yang memeluk agama Islam, percaya kepada Rasulullah? Yang pertama, istri tercinta Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, sepupunya daripada Khadijah, Zaid bin Harithah. Yang ketiga, sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat, sepupunya Rasulullah Ali bin Abi Thalib. 3 tahun cuma 4 orang. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
izinkan kepada diriku untuk menyampaikan dakwah ini kepada sahabatku. Silahkan Abu Bakar, silahkan. Dengan senambung lidah Sayyidina Abu Bakar barulah masuk 9 orang yang lainnya di dalam agama Allah. Yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ketiga Abdurrahman bin Auf, yang keempat Zubair bin Awwam, yang kelima Talhah bin Ubaidillah, yang keenam Abu Ubaidillah bin Jarrah, yang ketujuh Arkam bin Abil Warkam, yang kedelapan Sa'id bin Zaid al-Adawi, yang kesembilan istri daripada Sa'id Fatimah binti Khattab, adik daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ketika itu masih dalam keadaan memusuhi Rasulullah, sehingga terkenal dalam setiap sejarah Islam mereka itu dengan as-sabiqul awwalun, orang yang pertama sekali memeluk agama Allah. Kemudian memasuki tahun yang keempat, turunlah firman Allah, ya Muhammad fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Sampaikanlah dakwah secara terang-terangan, berpalinglah engkau daripada kaum musyrik. Mulailah Rasulullah naik di atas bukit Safar. Rasulullah memanggil semua saudaranya, wahai saudaraku Bani Hashim dan Bani Muttalib, wahai seluruh masyarakat kota Mekah, berkumpullah kalian. Apa kata Rasulullah? Wahai saudaraku, andai kata aku kabarkan kepada kalian yang bahwa di belakang bukit ini terdapat musuh Allah, pasukan yang berkuda, apakah kalian percaya kepadaku? Apa jawab mereka? Ya Muhammad, kami semua percaya kepadamu karena engkau tidak pernah menipu. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, wahai seluruh saudaraku, sembahlah Allah. Aku ini adalah utusannya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang menjadi pembangkang kali pertama dakwah Rasulullah? Paman beliau sendiri. Apa jawab daripada Abu Lahab? Ya Muhammad, inikah tujuan engkau mengumpulkan kami? Hai, kamu tengah sibuk memperabai unta apa? Tengah sibuk kamu mekat dan sebagainya. Celaka engkau hai Muhammad. Maka turunlah ayat Allah, tabat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah dua tangannya Abu Lahab, wa tab, benar-benar engkau celaka. Karena ketika Rasulullah dakwah secara terang-terangan, 4 paman Rasulullah masih hidup. Yang pertama Abi Thalib, bagaimana keadaannya? Beliau tidak beriman kepada Rasulullah. Tapi walau demikian, beliau itu sangat mendukung dakwahnya Rasulullah. Apakah Abi Thalib tidak tahu Muhammad itu Rasul? Tahu. Dari kecil Muhammad bersamanya. Tapi karena egonya tunggu mutua. Ketika Rasulullah mentalkinkan beliau, tak kala beliau menghembuskan nafas terakhir, paman, cobalah engkau mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Apa jawab Abi Talib? Muhammad, baik raya-raya tak ada mutu malai dengan ego tunggu. Yang kedua paman Rasulullah Abbas. Beliau tidak beriman kepada Rasulullah, tapi beliau pula tidak membangkang, abstain tunggu. Pajan Abbas baru beriman kepada Nabi ketika beliau menjadi tawanan daripada perang Badar. Yang ketiga paman Rasulullah adalah Hamzah, paman Nabi yang seusia dengan Nabi, yang lahir daripada ibunda tercinta bernama Hala. Itulah paman Rasulullah yang terkenal dengan singanya tentara Allah. Beliaulah orang pertama yang memukul Abu Jahal, tukumutuah Abu yang berbahagia. Apa kata beliau? Wahai Jahal, ketahuilah, mulai hari ini akulah yang akan menjadi pendukung dakwah Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang terakhir paman Rasulullah adalah Abu Lahab. Nyan hana perlihat pegahli sekali tak kenalan mendum. Siapa itu Abu Lahab? Pembangkang pertama daripada dakwah Rasulullah. Kenapa Abu Lahab membangkang? Ada tujuannya, penuh ambisi. Karena berkeinginan seandainya Abu Talib meninggal, akulah yang akan menjadi pemimpin kedudukannya. Abu Lahab sadar menyelun ikut dakwah Muhammad, sedangkan masyarakat Quraisy penyembah banyak Tuhan. Muhammad berdakwah satu Tuhan, hanali pendukung. Andai kata lun ikut dakwah Muhammad, maka jadilah Muhammad pemimpin. Aku malah terjadi rakyat biasa.
Karena terlalu ambisi ingin mendapatkan pangkat dan jabatan, maka kebenaran pun ditinggalkan. Inilah bukti-bukti Abu Lahab di zaman modern tu. Hana jalan hala, jalan hala pejeur. Hana jalan hala ngangan sagak pejeur. Tidak ada jalan halal, memfitnah pun mau. Terlalu ambisi untuk mendapatkan pangkat dan jabatan, ingat, kita akan terjerumus kepada lembah keburukan. Nah, la ilm tu ku Abu Jahal, je la ilm. Le Abu Jahal karena iri dan dengki. Pernah suatu ketika Abu Sufyan, pembesar daripada kaum Quraisy, bertanya kepada Abu Jahal, Abu Jahal, apakah engkau tahu Muhammad itu Rasul? Benar, Muhammad itu Rasul. Tapi kenapa engkau tidak mau beriman kepada Muhammad? Nyan perkara lain. Keluarga kami dengan keluarga Muhammad dari dahulu sudah mulai berlomba-lomba. Apabila keluarga Muhammad Bani Hashim memberi makan dan minum kepada orang yang melaksanakan amal ibadah haji, keluarga kamu han medendalosi. Bila mana keluarga Muhammad mempersiapkan pasukan untuk menjaga kota Mekah, keluarga kami juga sama. Hari ini wahai Abu Sufyan, dalam keturunan Muhammad sudah diturunkan Nabi, keluarga kami tidak. Apabila saya ikut keluarga Muhammad, nampaklah kalah keluarga kami. Karena iri dan dengki itu kumutuah. Oleh karenanya hadirin sekalian, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam mengenang kelahiran Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari senantiasa kita mengingat bagaimana akhlak-akhlaknya mulia. Jadikanlah Rasulullah itu sebagai idola bagi kehidupan kita. Cinta itu buktinya penuh dengan pengorbanan. Cinta tanpa berkorban itu kebohongan, hadirin sekalian. Maka coba kita bertanya kepada diri pribadi, sejauh mana kita telah berkorban demi Rasulullah? Sejauh mana kita korbankan rasa ego kita untuk meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk, senantiasa kita jadikan akhlak yang mulia yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita. Moga-moga dengan kita mengikuti akhlak yang mulia sebagaimana yang dinampakkan oleh Rasulullah kepada kita bersama, hendaknya Allah menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang mulia dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa afhamana bil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah
وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.